Pemirsa, dugaan alih fungsi lahan Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai menyeret proyek kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali ke dalam sorotan legislatif. Panitia khusus tata ruang aset daerah dan perizinan Pansustrap DPRD Bali turun langsung ke lokasi untuk memastikan kejelasan status dan legalitas pemanfaatan kawasan tersebut. Inspeksi mendadak yang digelar Senin 2 Februari 2026 ini melibatkan Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kota Denpasar, serta sejumlah organisasi perangkat daerah teknis dari Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar. Rombongan Pansustrap dipimpin Ketua Pansus Imade Suparte, didampingi Sekretaris Idewo Nyoman Rai dan Dr. Sompir, serta anggota Inyoman Oko Antara dan Iwayan Tagelwinarte. Mereka diterima langsung Presiden Komisaris PT Bali Turtle Island Development BTID, Tantowi Yahya bersama jajaran manajemen. Dalam pemaparannya, Tantowi Yahya menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pengambil alihan lahan secara ilegal. Ia menyebut seluruh proses pengelolaan kawasan sejak BTID mengambil alih kepemilikan pada dekade 1990-an dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, penetapan kawasan tersebut sebagai KEK pada April 2023 juga telah melalui proses panjang, termasuk verifikasi kepatuhan hukum, realisasi investasi, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial. Yang kemudian dikoreksi menjadi 62,14 lahan mangrove yang diambil oleh PT BTID. Nah, kata diambil ini konotasinya adalah pengambilan secara ilegal. Padahal yang terjadi sesungguhnya sejak Kura-Kura Bali ini berubah kepemilikannya ke BTID pada tahun 1994, Pak Ketua, semua proses yang kami lakukan itu mengindahkan dan mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang ada. Pada tahun 2023, kawasan ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan ekonomi khusus. Yang terjadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, suatu daerah atau suatu wilayah untuk mendapatkan predikat tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur yang ada, dan itu tidak mudah. Utama dan pertama adalah kelengkapan administrasi dan pemenuhan terhadap semua kewajiban, dan harus jauh dari segala macam pelanggaran-pelanggaran. Di sisi lain, Ketua Pansustrap DPRD Bali, Imade Suparte, menegaskan secara historis dan regulatif, kawasan tersebut merupakan ekosistem mangrove yang termasuk wilayah konservasi. Ia merujuk berbagai undang-undang, mulai dari regulasi konservasi sumber daya alam, kehutanan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan ruang hingga perlindungan lingkungan hidup, yang menurutnya menempatkan kawasan itu sebagai zona lindung yang tidak semestinya dialihfungsikan. Suparte juga menyoroti pentingnya fungsi ekologis mangrove sebagai penyangga abrasi, pelindung pesisir dari bencana penyerap karbon, serta pengendali banjir. Ikuti bersama bagaimana kegiatan yang ada di ruangan kampus itu, bagaimana kegiatan yang ada di ruang ini, saya kira itu aja. Pak, kelanjutannya nanti gimana Pak? Kelanjutannya dari Kan tadi sudah kita bilang nanti kita perdalam. RDP. Ada pemanggilan khusus gitu. Khusus, nanti kan kita ini kan baru sebagian kecil sebagai narasi untuk kita perdalam nanti kegiatan-kegiatan menyelesaikan persoalan ini, kan gitu. Kita perdalam. Saya kira udah jelas. Nanti kita perdalam. Kan kita bicara undang-undang sudah, ya kita bicara nanti tentang mekanismenya apa, seperti apa, sosiologisnya seperti apa, yuridisnya gimana, ya. Itu kita filosofinya seperti apa. Kita perdalam lebih terukur dengan para ahli. Sidak ini menjadi langkah awal Pansustrap DPRD Bali dalam memperjelas duduk persoalan antara kepentingan investasi dan kewajiban perlindungan lingkungan. Hasil pendalaman Pansustrap nantinya diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian ekosistem pesisir Bali. Yana, Bali TV.